Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Nurmiani, penyuluh pertanian lapangan. Kali ini saya ingin sedikit bercerita terkait dengan pemupukan. Pemupukan yang berimbang. Di dalam pemupukan, ada konsep yang disebut dengan 5 tepat pemupukan. Apa itu? Yaitu adalah pemupukan dengan tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat cara, dan juga tepat jenis. Nah, Bapak Ibu, ada 3 unsur yang utama sekali. Sebetulnya ada banyak sekali unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Bukan hanya 3, tetapi ada sekitar 18. Ada unsur hara makro dan juga unsur hara mikro. Tapi yang paling dibutuhkan tanaman adalah unsur hara makro nih yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Yang biasanya kita menjumpainya adalah nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Sedangkan sebetulnya yang lain masih banyak ya Bapak Ibu ya. Seperti kita makan kan kita butuh nasi dan lauk pauknya nih yang jumlahnya sebetulnya tidak dibutuhkan terlalu banyak, tapi juga penting untuk pertumbuhan dan juga untuk metabolisme tubuh kita. Nah, begitu juga dengan tanaman. Tapi kita kali ini akan membahas terkait dengan kebutuhan hara makronya dulu nih, yang esensial. Yang 3 yang utama yaitu nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Nah, Bapak Ibu, nitrogen biasanya Bapak Ibu ini menambahkan unsur hara nitrogen dalam bentuk urea nih, atau bisa juga di dalam Ponska atau NPK majemuk. Apa sih sebetulnya dampak dari kekurangan nitrogen? Yang pertama, pertumbuhan akar menjadi terhambat. Yang kedua, tanaman tumbuh kerempeng. Yang ketiga, daun menjadi hijau muda lalu berubah menjadi kuning, kemudian layu. Yang keempat, buah akan tumbuh kerdil, kekuningan, dan lepas matang. Tapi, kalau kelebihan, ternyata dampaknya juga tidak baik, Bapak Ibu. Apa sih dampaknya ketika Bapak Ibu terlalu banyak memberikan nitrogen? Yang pertama, tebal daun menjadi berkurang. Yang kedua, tanaman menjadi kurang tahan terhadap hama dan penyakit. Karena hama dan penyakit suka sekali nih Bapak Ibu sama tanaman-tanaman yang kebanyakan nitrogen. Mungkin menurut hama tuh lebih manis kali ya kalau misalnya kebanyakan nitrogen. Kemudian yang ketiga, tanaman mudah rebah nih. Hayo, Bapak Ibu yang tanaman yang mudah rebah, bagaimana pemberian nitrogennya, pemberian ureanya, masih kebanyakan nih kayaknya ya. Lalu selanjutnya adalah fosfor. Nah, unsur hara fosfor sendiri memiliki fungsi diantaranya merangsang pertumbuhan akar, membantu asimilasi dan pernafasan, mempercepat pembungaan. Apabila tanaman Bapak Ibu kekurangan fosfor, bisa menyebabkan volume jaringan tanaman menjadi lebih kecil dan warna daun menjadi gelap. Kemudian buah menjadi kecil, jelek, dan lekas matang. Padahal belum waktunya matang, tapi udah keburu matang. Gimana tuh Bapak Ibu? Berarti kan tidak sempurna ya pembuahannya. Kemudian yang ketiga ada kalium. Fungsi dari kalium sendiri adalah membantu pembentukan protein, memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur, dan juga sumber kekuatan tanaman dalam menghadapi kekeringan dan juga penyakit. Apabila kekurangan kalium dapat menyebabkan daun mengerut atau keriting, terutama pada daun tua walaupun tidak merata. Buah tumbuh tidak sempurna, hasil rendah, dan tidak tahan disimpan lama. Nah, ini adalah pemupukan berimbang tepat lokasi. Penetapan status nitrogen tanah bisa dilakukan dengan penggunaan BWD atau bagan warna daun atau disingkat dengan BWD. Kemudian penetapan hara fosfat bisa digunakan dengan PUTS atau perangkat uji tanah sawah. Kemudian juga untuk kalium sama dengan fosfat ya bisa menggunakan PUTS atau perangkat uji tanah sawah. Nah, selanjutnya rekomendasi pemupukan berdasarkan potensi lahan. Dosisnya ini bisa disarankan untuk dikombinasikan dengan penggunaan BWD atau bagan warna daun. Nah, bagaimana sih caranya dan waktu penggunaan yang tepat menggunakan bagan warna daun? Yang pertama, Bapak Ibu pilih nih secara acak 10 rumpun tanaman sehat pada hamparan yang seragam, lalu pilih daun teratas yang telah membuka penuh pada satu rumpun. Yang kedua,
Taruh bagian tengah daun di atas BWD dan bandingkan antara warna daun dengan warna panel atau yang ada di kotak BWD. Jika warna daun berada di tengah-tengah nih, misal di antara 3 dan 4, gunakan nilai rata-rata berarti 3,5. Kalau di antara 4 dan 5 berarti 4,5. Kalau di antara 2 dan 3 berarti ya 2,5. Kemudian sewaktu mengukur warna daun dengan BWD, jangan menghadap sinar matahari, sebab pantulan sinar matahari ini dapat berpengaruh pada warna daun. Kemudian untuk waktunya sendiri disarankan pagi atau sore hari ya Bapak Ibu, agar tidak terlalu cerah, tidak terlalu terkena sinar matahari karena tadi bisa mempengaruhi dari si warnanya. Itu jadi bias, jadi errornya tinggi. Nah, untuk menghemat penggunaan pupuk N dengan bagian warna daun atau BWD. Yang pertama, BWD berdasarkan waktu tetap, yaitu waktu pemupukan ditetapkan lebih dahulu berdasarkan tahap pertumbuhan tanaman, antara fase atau saat anakan aktif dan saat pembentukan malai atau saat primordia bunga. Kemudian yang kedua, BWD berdasarkan waktu sebenarnya, dimulai saat tanaman padi berumur 14 hari setelah tanam, kemudian secara periodik diulangi setiap 7 sampai 10 hari sekali sampai diketahui nilai kritis saat pupuk N harus diberikan. Untuk catatannya, sebaiknya disarankan menggunakan cara waktu tetap untuk penggunaan BWD. Kalau waktunya pagi, pagi terus, dan orangnya kalau bisa tidak berubah. Bapak Budi ya Bapak Budi terus, jangan berubah-berubah, karena nanti penglihatan orang itu bisa berbeda, Pak. Mungkin menurut Bapak Budi, oh warnanya hijau muda nih, ternyata menurut Pak Andre, oh enggak ini hijau tua, gitu. Makanya kalau bisa dilakukan oleh orang yang sama di waktu yang sama. Nah, ini adalah rekomendasi pemupukan berdasarkan potensi lahan setelah dilakukan bacaan BWD. Nah, apabila sebelum pemberian N nih, misalnya BWD-nya kurang dari sama dengan 3. Kalau Bapak Ibu mau targetnya 5 ton per hektar, berarti ditambahkan ureanya ini 75 kg per hektar. Kalau mau 6 ton per hektar, berarti ditambahkannya 100 kg per hektar. Dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah rekomendasi pupuk fosfat atau SP36 pada setiap potensi hasil padi. Misal Bapak Ibu sebelumnya sudah memberikan Ponska 100 kg per hektar. Kalau nilai BWD-nya kurang dari 3, apabila ingin potensi hasilnya ini 5 ton per hektar, maka diberikan SP36 yaitu 45 kg. Apabila ingin 6 ton per hektar berarti 70 ton per hektar. 70 kilogram per hektar, dan begitu seterusnya. Nah, apabila sudah memberikan Ponska 150 kilogram per hektar, apabila nilai BWD-nya kurang dari 3, ingin sampai ke 5 ton, berarti ditambahkan dengan SP36 25 kilogram per hektar. Apabila ingin 6 ton per hektar, berarti ditambahkan 50 kilogram per hektar SP36. Dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah rekomendasi pupuk KCL pada setiap potensi hasil padi ton per hektar. Ini Bapak Ibu ya harus bisa dilihat ya bahwa KCL itu banyak sekali terkandung di dalam jerami. Itu kenapa selama ini disarankan untuk mengembalikan jerami ke sawah. Karena di dalam jerami ini banyak sekali KCL, kan KCL tuh harganya mahal ya. Ketika Bapak Ibu mengembalikan jerami, KCL di dalam tanah Bapak Ibu menjadi lebih tinggi, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk memberikan pupuk KCL kepada tanaman. Nah, ini adalah aplikasi pemupukan yang disarankan. Disarankan pupuk itu tidak sekaligus diberikan satu kali, karena tanaman kan juga punya apa ya? Punya batas maksimalnya nih. Seperti kita nih kalau sehari itu kan harusnya 3 kali makan ya. Tapi kita misalnya, biar cepat kita makannya sekali aja, gak usah 3 kali, biar hemat waktu. Kan nggak bisa kemakan semua Bapak Ibu. Kita kan punya batas maksimal ya. Ternyata kenyang nih, sisanya kan sayang ngebuang. Nah, tanaman juga begitu sama. Makanya dilakukan baiknya itu 3 kali agar penyerapannya maksimal. Misal aplikasi urea, SP36 dan KCL.
Yang pertama, di usia 10 sampai 15 hari setelah tanam 50 kilogram urea, 100 kilogram SP36, 50 KCl. Dan yang kedua, di antara 30 sampai 40 hari setelah tanam ini 75 kilogram urea saja. Dan nanti di pemupukan ketiga, di 65 sampai 70 hari setelah tanam ini urea dan juga KCl. Ureanya 75, KCl-nya 50. Apabila penggunaannya adalah Ponska, urea, dan KCl, pupuk pertama di 10 sampai 15 hari setelah tanam ini 150 sampai 200 kilogram Ponskanya saja. Nanti di pemupukan kedua di 35 sampai 40 hari setelah tanam 100 kilogram sampai 100 sampai 150 kilogram Ponska dan juga 25 sampai 50 kilogram urea. Nanti di pemupukan ketiga tinggal ditambahkan 50 sampai 75 kilogram urea dan juga 25 kilogram KCl. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin untuk kali ini sekian penjelasan dari saya, semoga menginspirasi, semoga dapat bermanfaat. Maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.